Ya meskipun sekarang itu eranya teknologi, eranya digitalisasi, udah era modern lah ya teman-teman ya, tapi tetap aja kalau misalkan namanya pergaiban itu masih saja ada ya. Ini terjadi di salah satu pabrik yang telah banyak menelan korban guys ya. Usut punya usut, tiap tahunnya pabrik ini selalu aja ada tumbang teman-teman, dan tumbangnya ini biasanya dua orang, satu cowok satu cewek, biasanya kayak gitu ya, karena emang udah jadi tabiatnya. Aku di sini disclaimer gak mau nyebutin nama pabriknya ya, tapi memang pabrik ini terkenal banget gede, terkenal banget kalau misalkan dia mau lebaran itu cocoran, tapi di sisi lainnya itu selalu memakan tumbal guys, selalu ada tumbal di tiap tahunnya kayak gitu teman-teman. Nah ini terjadi di salah satu rekan kita, terima kasih juga yang udah mengirimkan cerita seremnya di channel ceritanya Imut teman-teman. Jadi teman kita itu emang udah sebetulnya ya udah punya firasat nggak enak lah ya tentang kerjaan di pabrik itu, cuman kan emang kebutuhannya juga mendesak dan emang covid juga, dan emang tidak mau ingin meringankan beban orang tua dan gak mau nganggur juga. Ini satu kesempatan baik nih karena emang pabrik itu lagi we are hiring, lagi ngebutihin karyawan yang banyak. Nah akhirnya setelah merenung beberapa lama, karena emang kan udah jadi terkenal lah ya bahwa emang pabrik itu selalu menelan korban guys, dan konon katanya pabrik itu dihuni oleh 4 yang gaib. Tiap gedungnya itu selalu ada guys, katanya yang kalau misalkan menurut yang indigo yang bisa, bahwa emang di gedung pertama itu selalu ada penunggu kakek-kakek, yang gedung 2 itu adalah penunggunya itu ular, yang ketiga kuntilanak merah, yang keempat adalah Nyai Ratu ya yang bajunya itu putih. Nah di tiap tahunnya itu, di tiap penjaga itu selalu turun ke jalan-jalan guys, makanya di tiap tahunnya itu mereka itu selalu minta makan. Nah balik lagi, ini sebetulnya keren banget guys, ke ceritanya benar-benar takut banget guys, karena emang akhirnya teman kita itu memutuskan untuk join lah bekerja. Nah di bulan pertama itu sebetulnya udah nggak enak hati, udah nggak enak karena emang pertama dia masuk kerja itu kayak udah bener-bener ngeliat guys, ngeliat para korban-korban tumbal itu kayak bener-bener dieret guys. Cuman kan karena dia takut gitu ya, cuman nggak berani untuk bener-bener melihat, karena kan kalau misalkan sengaja kita takut atau misalkan teman kita itu ngeresponnya berlebih, maka makhluk yang kayak gitu pun bakal tahu gitu kalau bahwa kita itu bisa melihat. Nah di bulan pertama terjadi keanehan teman-teman, bahwa di bulan pertama itu teman kita itu kan shift-shiftan ya, yang namanya pabrik itu kan shift-shiftan. Nah kerja malam otomatis kan dingin banget ke WC lah ya, dingin banget ke WC, akhirnya ke WC sendirian. Nah di WC itu kok kayak ada yang ngeliatin gitu ya, di WC itu udah pipis kok semakin ada yang ngeliatin ya. Pas dilihat ke atas, beneran dong, itu mah ada sosok cewek yang merayap guys, merayap di dinding kayak gitu, ngeliatin teman aku yang pipis itu guys. Bayangin, aduh ini bener-bener Sota kan kaget ya, Allahu Akbar kayak gitu kan. Oh lari ke keluar, ngos-ngosan, ada temennya ditanya, ih kenapa kamu Cina lari-lari kayak gitu? Tadi habis di WC terus ada makhluk yang kayak merayap dicicak kayak gitu, cewek rambutnya panjang ngerayap, kan serem banget. Ayo antar yuk Cina. Kenapa balik lagi Cina? Karena emang belum ini ya, belum cebok gitu ya, belum pipis kan, belum cebok kayak gitu. Akhirnya temennya pun nganter ya, karena emang nunggu di luar. Nah takut pun kan karena daripada penyakit ya yang ininya enggak di itu gitu ya, akhirnya memutuskan balik lagi untuk ke WC-nya. Nah di WC setelah beres di WC, dia juga mulai aneh lagi, meskipun deg-degan gitu. Oh, ada 2 temennya, yang satu itu jalan, yang satu lagi ada di pojokan guys. Dia kan bingung ya, dan teman kita itu memutuskan berani, ini nggak benar nih, kenapa teman aku ada 2 guys. Bayang guys, yang satu jalan keluar, yang satu nunggu di pojokan. Nah teman aku itu malah nepuk yang di pojokan, nepuk ini, kamu ke WC juga? Dia diem terus, pas dilihat dong mukanya rata semuanya. Sota kan kaget lah ya. Oh dia lari lagi ke temannya, kamu ngapain jangan lari? Ya teman aku yang itu kirain yang di pojokan itu, ternyata yang bener yang keluar dong kayak gitu. Di situ udah bener-bener nangis, ingin cepet-cepetnya pagi. Nah di pagi harinya dia memutuskan nih,
sebetulnya nggak kuat nih, udah nyerita ke orang tuanya bahwa nggak mau lagi kerja di situ, dan orang tuanya pun menyarankan ya udah resign aja, cuman karena emang tanggung mau ke hari gajian guys, jadi ya udah paksain diri ya. Nah di suatu hari karena emang maksain lah ya, jadi teman aku itu cuma kuat 3 bulan guys kerja di sana ya, karena emang benar-benar keanehan. Di bulan pertama pun udah ada keanehan, di bulan kedua pun karena emang ada ada tumbal nih guys di bulan kedua, yaitu di jalan itu kayaknya kondisinya tuh lagi lombong, slow motion, nggak ada kehidupan, tapi tiba-tiba karena emang itu udah jadwalnya makannya gitu guys, makannya. Jadi pas udah jalan-jalan sepi, tiba-tiba ada 2 orang yang terlintas guys. Yang satu itu kondisinya koma kritis, yang satu lagi kelindas truk. Jadi gini guys, sebelum kelindas truk itu katanya sang korban ini jadi nggak ada apa-apa nih, kayak di jalan itu kan lowong, lontong, pokoknya jalan bebas hambatan. Tiba-tiba itu keserodot kayak gitu guys, motornya itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba seret, si motornya itu kelepas guys. Jadi lepas kayak gitu ya, si motornya kemana. Nah yang satu orang lagi langsung auto pingsan karena ngehantem ke badan jalan. Yang satu lagi yang satu cewek lagi itu ada di tengah-tengah guys, di tengah-tengah, dan mau ditolong keburu ada truk guys. Jadi di orang itu pun udah teriak-teriak mau ini, cuman karena truk yang di sini terlalu cepat, jadi akhirnya kelindas guys. Pengalihan itu kalau dilihat-lihat katanya, jadi emang kan jalan itu sepi, tapi ada sosok kakek-kakek yang menjulurkan lidahnya ke jalan guys, sehingga sih itu tuh menerang korban karena emang udah mau dijadiin tumbalnya kayak gitu guys. Jadi balik lagi ke cerita teman aku, berarti kan tinggal 1 orang lagi nih guys, 1 orang lagi yang ingin dijadiin tumbalnya. Nah itu udah nggak seneng guys, karena kan emang ada iming-iming ya dari perusahaan itu bahwa emang di hari tersebut itu nantinya bakal dibagiin hewan guys. Jadi intinya mau inilah ya, apa namanya, mau menyembelih hewan sapi sama domba buat dibagi-bagiin. Tapi meskipun Idul Adha-nya masih jauh, tapi tetap aja mau bagi-bagiin sapi dan domba. Dan anehnya lagi guys, teman aku itu semuanya kan excited ya mau dikasih daging sapi sama daging domba. Tapi teman aku itu ngelihat si sosok sapi sama domba itu bukan hewan guys, tapi manusia yang diikat. Manusia yang diikat, sontak kaget kan, kok itu manusia, kok bukan hewan ya, dia kan otomatis takut ya. Nah gak fungsi lama si karyawan itu tiba-tiba semuanya kerasukan guys, kerasukan masalah. Akhirnya kan bingung teman-teman kita itu ya, akhirnya ada yang narik, ayo di sini. Tiba-tiba ada dong si 1 orang yang kerasukan itu nunjuk ke teman aku itu, yang otomatis kan kaget ya. Nah harusnya kamu bilang gitu guys, kan takut. Akhirnya semuanya dipulangkan ya, setelah semuanya dibenerin, diobatin, akhirnya semua karyawan dibolehkan pulang siang karena ada kasus tersebut. Nah sampainya di rumah, si cowok ini pun ketiduran ya, teman aku tuh ketiduran, dan akhirnya dia bermimpi dicekik sama yang gede, yang kakek-kakek yang gede, badannya besar, matanya belotot kayak gitu, hitam, dicekik. Dia bilang gini, harusnya kamu yang jadi tumbal di hari itu, bilangin guys. Dan percaya atau enggak, yang jadi tumbalnya yaitu temannya dia yang ngantar ke WC. Kan si teman aku itu dia ngelihat kan 2 orang yang sosok bilang di WC, yang satu itu jalan keluar, yang satu mukanya rata. Nah sebetulnya itu teh kayak ngasih spoiler gitu. Kalau misalkan di film-film bahwa ngasih spoiler bahwa itu teh tumbal yang berikutnya guys. Bayangin, akhirnya nangis berontak-ontak. Akhirnya kaget kan, orang tuanya juga nanya kenapa, saya mimpi bu, ayah, karena saya mimpi bahwa emang ada sosok yang gaib, yang besar, yang cekik, katanya bahwa harusnya kamu yang jadiin korban tumbal teh, bukan yang lain, kayaknya gitu. Akhirnya fix memutuskan karena emang udah dapat gaji juga, akhirnya untuk resign. Nggak beres dari situ, setelah resign pun masih ada kejadian gaib yang lainnya yang nggak masuk akal guys, bahwa emang si teman kita ini masih terus diteror guys. Sering di mimpinya itu dia kayak sosok-sosok disiksa, disembelih bahkan guys. Bahkan di mimpinya itu ada orang tuanya guys yang digituin, bahwa orang tuanya bilang kamu lari dari sini, lari, jangan sampai nengok guys. Ayah ibu aja kan sontak kaget ya. Ternyata pas udah bangun kan itu
cuman hitungannya mimpi sehari, ternyata si teman kita ini udah 3 hari nggak sadarkan diri guys. Akhirnya kan tiba-tiba bangun, alhamdulillah, dan tiba-tiba dia itu ada di ruang tamu rumahnya ya. Awalnya itu di kamar ya, karena emang dibilangin sama orang tuanya bahwa kamu itu udah 3 hari pingsan kayak gitu, tidur nggak bangun-bangun lah kayak gitu ya. Akhirnya ada Pak Ustadz yang baik hati yang nolongin bahwa emang meskipun udah keluar dari pabrik itu, tapi si rohnya itu kayak yang sebagian masih diambil di pabrik itu, makanya masih sering digangguin. Alhamdulillah semuanya udah dibersihin dan sekarang kembali hidup normal lagi, alhamdulillah ya teman-teman kayak gitu ya. Jadi mungkin di situ aja bukan konsep sih, emang ini adalah cerita serem nyata yang dialami oleh rekan-rekan kita. Bagi teman-teman yang punya ceritanya serem, boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bacain ya guys ya. Pokoknya ini emang kisah serem nyata yang dialami oleh rekan-rekan kita kayak gitu ya. Pokoknya poin intinya dimanapun kita berada, jangan lupa untuk zikrullah, senantiasa zikrullah kepada Allah yang Maha Segalanya. Jangan lupa aku juga sih masih membiasakan untuk menjaga wudhu juga untuk sholat tepat waktu, karena sebaik-baik perlindungan itu adalah kita sholat dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena emang mau bergabungnya jin dan manusia mau mencelakakan diri kita itu tak akan terjadi kalau misalkan kita dilindungi oleh Allah ya. Gitu aja mungkin cerita serem kali ini. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau simak video. Bye bye, sampai jumpa di episode cerita serem berikutnya. Serem enggak?